Selamat malam kawan-kawan dan ibu dosen. Perkenalkan, nama saya Hans Ricardo Sinambela dengan NIM 230306045. Di sini saya akan menggambarkan alat reproduksi ternak jantan dan betina untuk memenuhi tugas saya dengan dosen pengampu Ibu Tati Fidianasari. Di sini saya akan menggambarkan alat reproduksi ternak jantan terlebih dahulu. Ini dia gambarnya. Pada unggas, testis terdapat di dalam rongga perut, dekat tulang belakang. Tidak seperti mamalia, testis yang berada di luar tubuh. Unggas memiliki testis di dalamnya atau di dalam internal. Testis berfungsi untuk menghasilkan spermatozoa dan hormon testosteron. Testis kiri biasanya lebih besar dari testis kanan. Dari testis, sperma akan bergerak ke epididymis. Ini adalah saluran yang berlekuk yang melekat pada testis. Epididymis berfungsi sebagai tempat pematangan sperma dan penyimpanan sementara. Di sini, sperma akan mengalami proses pematangan lebih lanjut. Selanjutnya, sperma akan bergerak melalui vas deferens. Vas deferens merupakan saluran yang berfungsi untuk mengangkut sperma dari epididymis hingga ke kloaka. Terakhir, sperma akan sampai di kloaka. Kloaka berfungsi sebagai tempat bermuaranya 3 sistem, yaitu pencernaan, ekskresi, dan kemudian reproduksi. Pada saat kawin, kloaka jantan akan ditempelkan ke kloaka betina. Dalam proses disebut kloakal kiss. Berbeda dengan mamalia, sebagian besar unggas tidak memiliki penis yang menonjol. Pengecualiannya adalah bebek, angsa, dan beberapa jenis unggas air yang memiliki palus. Kemudian saya akan menggambarkan alat reproduksi ternak unggas, yaitu yang betinanya. Ini adalah gambarnya. Dimulai dari ovarium, unggas dewasa umumnya hanya ovarium kiri yang berkembang dan berfungsi, sedangkan yang kanan mengalami regresi. Ovarium berisi banyak folikel dengan berbagai ukuran yang berisi sel telur dalam berbagai tahap perkembangan. Fungsi ovarium sendiri adalah menghasilkan sel telur dan hormon yang ada dua, yaitu hormon estrogen dan hormon progesteron. Ketika sel telur matang, akan terjadi ovulasi, di mana sel telur dilepaskan dan ditangkap oleh infundibulum. Infundibulum ini berbentuk seperti corong. Fungsinya menangkap sel-sel telur
dan juga sebagai tempat terjadinya fertilisasi jika ada sperma. Dari individu bulum, sel telur bergerak ke magnum. Magnum berfungsi sebagai bagian terpanjang dari oviduk. Di magnum ini, sebagian besar putih telur atau albumen dihasilkan dan ditambahkan ke kuning telur. Telur bergerak ke istimus yang merupakan bagian lebih sempit dari oviduk. Di istimus, membran sel atau selaput telur itu terbentuk. Ada dua membran dalam membran luar. Setelah itu, telur masuk ke uterus atau sel gland. Di uterus, kerabang telur terbentuk. Kerabang ini tersusun dari kalsium dan juga karbonat yang disekresikan oleh cranial glands. Akhirnya, telur keluar melalui kloaka yang sama seperti pada unggas jantan, yang juga merupakan muara dari sistem pencernaan dan sistem ekskresi. Proses dimulai dengan ovulasi, yaitu pelepasan sel telur matang dari ovarium. Yang dilepaskan adalah kuning telur atau yolk berisi dis. Ovulasi dikendalikan oleh hormon LH dan dari hipofisis. Setelah dilepaskan, sel telur ditangkap oleh individu bulum. Jika ada sperma, fertilisasi akan terjadi pada germinal disk. Hanya menghabiskan waktu sekitaran 15-30 menit di individu bulum. Kemudian sel telur bergerak ke magnum. Di magnum, putih telur ditambahkan yang memakan waktu selama 1-2 jam. Setelah itu, telur masuk ke uterus. Di uterus, telur menghabiskan waktu terlama, yaitu sekitar 18-20 jam. Selama berada di uterus, terjadi dua proses penting, yaitu penambahan cairan ke putih telur dan juga pembentukan kerabang telur. Yang terakhir yaitu telur melewati vagina. Hanya dalam hitungan menit di vagina, lapisan kutikula ditambahkan sebagai pelindung terakhir sebelum telur keluar melalui kloaka. Jadi, waktu ovulasi telur yaitu sekitar 24-26 jam. Karena proses yang cukup panjang ini, unggas biasanya bertelur dengan interval sekitar 24-27 jam dan biasanya terjadi di pagi hari. Yang menarik, unggas betina biasa menyimpan sperma dalam sperm host glands di vagina selama beberapa minggu. Kemudian, ini memungkinkan unggas betina untuk menghasilkan telur fertil. Untuk menghasilkan telur fertil selama beberapa waktu setelah 1 kali perkawinan. Demikianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan tentang alat reproduksi ternak unggas pada betina dan jantan. Terima kasih.